Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan yang diberikan beliau hingga saat ini yang kita rasakan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang saat ini, yakni terang dengan iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Subhan MPD, dan yang kedua Miss Fitri Handayani MPD. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada penguji yang terhormat. Yang pertama Ibu Dr. Rahmatul Hayati MPD, dan yang kedua Bapak Dian Estu Prasetyo MPD, dan yang ketiga Miss Raudatul Husni MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Kartu Kata terhadap keterampilan membaca siswa pada pembelajaran bahasa pada kelas 2 SDN 07 Stiung. Di mana yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisi dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Bab kedua kajian pustaka. Yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka konseptual, dan yang keempat hipotesis tindakan. Bab 3 yang berisi metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian dan tempat dan waktu serta subjek penelitian, desain penelitian, data dan teknik penelitian, teknik analisis data, hipotesis. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu ilmu yang paling penting dalam tahap awal pendidikan, yaitu adalah membaca, menulis, serta berhitung. Keberhasilan ini berdasarkan dari seorang guru, sebab guru yang baik adalah guru yang mempunyai kemampuan, baik kemampuan dari memahami teori dan kemampuan dalam menyampaikan pembelajaran maupun kemampuan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembelajaran di kelas 2 SDN 07 Stiung, terdapat beberapa siswa yang lambat membaca dan kurang memahami teks bacaan. Dari 18 siswa, terdapat 10 siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Pengaruh media kartu kata terhadap keterampilan membaca siswa pada pembelajaran bahasa di kelas 2 SDN 07 dan Masraya. Identifikasi masalah. Saya menemukan masalah yang pertama, belum maksimalnya peran student center dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam membaca. Yang ketiga, media pembelajaran yang kurang menarik. Yang keempat, kurangnya presentasi siswa dalam pembelajaran. Kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, hasil belajar siswa rendah atau di bawah KKM. Pembatasan masalah. Peneliti bisa agar hasil peneliti bisa berfokus pada peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini pada pengaruh media kartu kata terhadap keterampilan membaca siswa di kelas 2 SDN 07. Ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pengaruh media kartu kata dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam pelajaran bahasa di kelas 2 SDN 07 Kecamatan Pelupunjung, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian di sini yakni dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media kartu kata dalam mata pelajaran bahasa pada kelas 2 SDN 07 Kecamatan Pelupunjung, Kabupaten Dharmasraya. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, manfaat praktis, yaitu dalam poin pertama bagi penulis, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Saya akan membacakan manfaat teoritis.
Manfaat teoritis yang pertama, manfaat penelitian ini berguna untuk mengetahui penggunaan kartu kata dalam keterampilan membaca siswa di pelajaran bahasa pada kelas 2 agar dapat konsep yang baru dalam pengembangan keterampilan membaca. Yang poin kedua, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian agar hasilnya lebih objektif. Manfaat praktis di sini yang pertama tadi ada bagi penulis. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran bahasa, serta untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk bekal tugas di lapangan. Bagi siswa, diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca agar memiliki potensi yang baik untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi. Bagi guru, diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam melaksanakan tugas di kelas, terutama dalam memilih media pembelajaran. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pihak lembaga tempat penelitian untuk bahan acuan dalam pembelajaran bahasa, khususnya tentang media kartu kata. Masuk ke bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada hakikat belajar, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru. Yang kedua, pengertian hasil belajar, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan pembelajaran yang sudah diajarkan. Yang ketiga, macam-macam hasil belajar. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pembelajaran tertentu. Masuk ke penelitian yang relevan. Berdasarkan penemuan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian dari Eni Suryani, SPD, dengan judul meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media kartu kata, yang dilaksanakan di kelas 1 Jarakan Sewon, dilakukan pada tahun 2017. Dan Siti Suhaibah, meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu kata bergambar pada anak, yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan media dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Yang selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini adanya yang pertama, rendahnya kemampuan membaca di SD 07 Setiung. Di sini ada sebelum tindakan, pembelajaran membaca menggunakan buku jilid atau buku membaca. Kemampuan membaca anak masih rendah. Tingkat tindakan perbaikan, pembelajaran dengan menggunakan media kartu kata bergambar, serta tindakan terjadi peningkatan kemampuan membaca pada anak. Siklus kegiatan belajar membaca menggunakan media kartu kata. Hipotesis tindakan. Tidak ada perubahan signifikan terhadap pengaruh model pembelajaran media kartu kata terhadap keterampilan membaca siswa mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 07 Setiung Darmasraya. HA, terdapat pengaruh signifikan terhadap pengaruh model pembelajaran media kartu kata pada keterampilan membaca siswa. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian adalah eksperimen, di mana eksperimen ini menurut Sugiono adalah eksperimen merupakan metode yang menjadi bagian dari kuantitatif yang mempunyai ciri khas itu sendiri, yang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya kelompok kontrolnya. Desain eksperimen yang digunakan adalah non-equivalent control group design, yang merupakan bentuk metode penelitian eksperimen semu, yaitu kuasi eksperimen. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD 07 Setiung.
Alasannya mengambil SD 07 Siung adalah dikarenakan sudah melalui perizinan dari pihak sekolah yang bersangkutan. Selain itu, SD 07 Siung merupakan tempat praktek lapangan pendidikan yang dilakukan oleh peneliti beberapa waktu lalu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020. Subjek penelitian, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 07 Siung. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel yang diambil harus betul-betul mewakili populasi yang digunakan teknik pengambil sampel tersebut. Di sini ada desain penelitian. Kelompok eksperimen. Yang pertama, menggunakan media kartu kata dan kemampuan membaca siswa. Yang kedua, kelompok kontrol tanpa menggunakan media kartu kata dan kemampuan membaca siswa. Masuk ke data dan teknik pengumpulan data. Teknik yang pertama adalah teknik observasi. Teknik observasi adalah sebagai suatu aktivitas yang memperhatikan suatu dengan menggunakan mata. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Yang kedua, teknik tes. Teknik tes adalah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Ini dilakukan dengan tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis sebanyak 4 kali, pertemuan, post-test, dan pre-test. Selanjutnya, teknik komunikasi. Teknik komunikasi digunakan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder dalam hal ini. Teknik komunikasi digunakan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder. Dalam hal ini, peneliti menggunakan hubungan atau komunikasi dengan subjek peneliti tersebut. 4. Teknik studi dokumenter. Teknik dokumenter tertulis seperti silabus, RPP, atau kisi-kisi pretest yang berupa pertanyaan yang dituju kepada siswa sebelum melaksanakan pembelajaran dimulai. Teknik analisis data. Ada reduksi data. Reduksi data dapat kita artikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan yang ditulis di lapangan. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam rangka menganalisis hasil reduksi dengan cara menyusun secara narasi kumpulan informasi telah diperoleh dari hasil reduksi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran atau evaluasi pada siswa. Sini ada uji hipotesis. HA, ada perbedaan pada kemampuan membaca siswa sebelum dan sesudah menggunakan media kartu kata. HO, tidak ada perubahan pada kemampuan membaca siswa sebelum dan sesudah digunakan media kartu kata. Baiklah, sekian penampilan materi proposal saya. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam pemaparan materi, Ananda mohon maaf sebesar-besarnya kepada pembimbing dan penguji, karena Ananda masih tahap belajar. Atas perhatian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.